Music for new spirit. Music for new spirit. Mega Suara Network. Bogor 100,8 FM, Serang 91,4 FM, Sukabumi 96 FM, Kuningan 89,8 FM, Indramayu 92,2 FM, Kulon Progo 93,8 FM, dan 94,6 Radio Kota Perak. Radio Network, Radio Network, Mega Suara Network. Sesaat lagi kita simak dialog interaktif Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Mega Suara di Bogor, di Sukabumi, di Serang, Indramayu, Kuningan, kemudian juga Sanang Kadang, Mega Suara Kulon Progo. Apa kabar? Ya kabare. Dan juga kawan Kota Perak ya, apa kabar? Hari ini kembali kita bertemu di Info Gunadarma. Berbagai macam informasi seputar Universitas Gunadarma akan kita sampaikan, dan tentu saja selain prodi ya, kita juga fokus ke masalah penerimaan mahasiswa baru. Dan untuk hari ini, Arman ditemani oleh Dr. Rina Novianti, SEMM. Beliau adalah dosen UG. Apa kabar Ibu? Kabar baik Mas Arman, selamat bertemu kembali juga ya dengan sahabat Mega Suara juga. Oke, terima kasih Ibu sudah datang ke sini. Tapi panas sih hari ini cuaca ya? Lumayan. Depok cerah. Sama Bogor sama lagi musim hujan ya? Sama, kan istilahnya Depok itu ekornya Bogor ya. Jadi kalau Bogor hujan ya pasti Depok akan kena juga. Kena juga ya, oke. Nah, pagi hari ini kita akan bicara juga Bu Rina tentang mata kuliah, tentang aktivitas sekarang seperti apa. Tapi mungkin bisa diperkenalkan dulu nih, Dokter Rina nih dokter apa nih sebetulnya? Baik Mas Arman dan sahabat Mega Suara, saya Rina Novianti, saya ditugaskan sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi, khususnya di program studi akuntansi. Akuntansi, okay. Iya betul. Kemudian selain tugas utama saya sebagai dosen tetap, saya juga ditugaskan di bagian rektorat, di staf rektorat. Ya betul. Itu kerjanya apa sih Bu kalau di rektorat tuh Bu? Nah, salah satunya kami membantu proses penerimaan mahasiswa baru. Jadi saya juga menjadi salah satu panitia penerimaan mahasiswa baru untuk tahun 2021 ini. Ya, tahun 2021 masih banyak waktu ya. Masih. Buat seluruh pendengar Mega Suara Network yang ingin mendaftar ke Universitas Gunadarma. Betul. Nah, tadi Bu Rina udah memperkenalkan diri, jadi program studinya akuntansi ya, Ibu. Sebagai dosen tetap di Fakultas Ekonomi, program studi akuntansi. Nah, kalau sekarang seperti apa, Ibu? Aktivitas para dosen dengan mahasiswa, karena ini tahun kedua nih kita pandemi. Gitu. Kondisi yang memprihatinkan ya Mas Arman ya. Tapi kita tidak boleh pesimis ya. Kita harus optimis. Kita harus tetap produktif. Dan itu Gunadarma sudah menyiapkan itu semua. Jadi selama kondisi pandemi ini, proses pembelajaran itu tetap berjalan seperti biasa dengan skema online. Nah, online di sini maksudnya adalah online menggunakan video meeting ya. Pakai video meeting, oke. Jadi antara dosen dan mahasiswa itu ada interaksi. Kalau mahasiswa ingin bertanya, bisa dilakukan pada saat video online meeting tersebut. Jadi materi-materi itu akan tersampaikan dengan cukup efektif ya, seperti itu. Biasanya seminggu berapa kali Bu? Per mata kuliah ya berarti ya? Kita sesuai dengan jadwal mengajar kita. Jadi kalau kita dapat jadwal hari Senin ya berarti setiap hari Senin kita harus standby untuk video online meeting itu ya. Ya kan sekarang banyak aplikasi ya yang bisa dimanfaatkan sehingga
proses pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik. Oke, kalau untuk jadwal daringnya istilahnya nih ya, itu disampaikan oleh dosen per bulan, per minggu ke mahasiswa? Setiap minggu. Setiap minggu ya? Karena kan dalam satu semester itu kita ada berapa kali pertemuan ya. Nah itu kita harus mengikuti jadwal yang sudah ditetapkan dari bagian penjadwalan. Iya. Jadi teman-teman ini semuanya mahasiswa-mahasiswi nggak boleh jauh dari handphone ya? Betul sekarang. Jadi ini kondisi ini membuat kita mendadak digital ya Mas Arman. Mendadak digital betul Bu, mendadak jadi, digital. Iya. Tapi puji syukur Gunadarma sebelum kondisi pandemi itu proses digital itu sudah bukan hal yang aneh ya, sudah keseharian, sudah biasa begitu. Jadi begitu kita menghadapi kondisi seperti ini, kita sudah siap. Nggak kaget lagi. Betul. Jadi handphone, menggunakan laptop udah tiap hari lah sekarang ya. Baik dari mahasiswa maupun dari dosennya itu puji syukur sudah siap. Sudah siap. Betul. Ya. Dan yang lebih menarik lagi di UG ini juga ada kombinasi dengan live streaming TV ya. Betul, ya. Nah, bisa diceritain Bu Rina seperti apa? Nah, UG TV live streaming ini juga kalau saya amati muncul tahun kemarin ya. Kalau tidak salah tidak berbeda jauh pada saat pandemi itu. Betul. Jadi UG TV itu kita menerapkan konsep team teaching. Team teaching ya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang bisa diikuti dari beberapa lintas program studi. Kalau TV kan jangkauannya lebih luas. Betul, ya Mas ya. Kalau aplikasi-aplikasi online kan mungkin terbatas. Berapa orang baru bisa mengikuti. Tapi kalau UGTV selama ada koneksi itu tidak masalah. Jadi sama juga UGTV dengan live team teaching ini juga ada jadwalnya. Jadi mahasiswa juga sudah tahu, sudah prepare apa yang harus disiapkan pada saat mengikuti tim teaching tersebut. Yang pasti kuota ya, nah, baterai tapi kan, ya. Betul, dari pemerintah kan juga ada dukungan Mas. Ya. Selama ini gimana Bu? Ada ini nggak update dari pemerintah ini untuk mahasiswa? Selama pandemi ini baik mahasiswa, dosen itu kan mendapat dukungan kuota data ya. Jadi itu juga memang sangat membantu sekali ya. Jadi kalau misalnya sampai ada mahasiswa yang keberatan dengan kuota, nah itu sebenarnya dipakai apa nih? Tapi dikunci nggak kuotanya? Hanya bisa untuk daring apa? Ada pembagian. Oh, ada pembagian. Ada pembagian, tapi saya rasa kalau untuk proses pembelajaran ini cukup lah. Karena setiap bulan kan, Mas. Oh, setiap bulan ya? Iya, betul. Jadi setiap bulan, berganti bulan nanti akan dikirim lagi. Begitu. Oke. Nah, ini kan proses daring ya. Jadi kuliahnya bisa lewat online video meeting. Betul. Ada live streaming. Nah, kalau lagi quiz-quiz gimana nih Bu? Nah ini satu yang menarik juga dari tim teaching tadi. Jadi meskipun kuliahnya melalui live streaming UGTV, itu ada semacam seperti kuis atau untuk menguji seberapa jauh pemahaman mahasiswa tentang materi yang disampaikan pada saat tim teaching. Nah itu nanti ada semacam rewardnya Mas. Oh ada reward? Iya. Jadi ini kan menandakan apresiasi universitas ya terhadap kontribusi mahasiswa mengikuti tim teaching tersebut. Jadi ada reward-reward lah yang... Biasanya apa reward? Kalau yang saya ingat kemarin itu ada semacam pulsa. Nah ini kan juga membantu pulsa, juga ya. Setelah dapat dari pemerintah, tiba-tiba UG juga ngasih dari reward itu ya. Iya, untuk teaching. Mendukung support itu. Lumayan bisa untuk supporting mereka juga ya. Betul. Menambah gairah. Jadi mereka juga bersemangat ya. Oh ternyata kita dinilai ya. Jadi tidak hanya sekedar formalitas atau apa, tapi memang benar-benar dinilai begitu. Dan itu memang hampir tiap mata kuliah ada ya, diberikan seperti itu ya. Iya. Bukan tiap mata kuliah. Jadi misalnya satu prodi, satu semester itu dilihat mata kuliah apa. Jadi gitu. Bukan tiap mata kuliah. Tidak tiap mata kuliah ya dilihat dulu ya. Iya. Betul. Baik, sahabat Mega Suara, Anda yang ingin bertanya-tanya seputar Universitas Gunadarma, mungkin juga cara daftarnya ini masih banyak yang pengen tahu juga nih. Karena kita dari 7 station network ini yang paling dekat kan Bogor nih. Nah, kita ada di Serang, ada di Sukabumi, Indramayu, Kulon Progo, Kuningan, ya di Yogyakarta. Nah,
Bu Rina bisa sampaikan sebelum kita break seperti apa cara pendaftarannya nih? Iya, untuk pendaftaran karena kondisinya masih seperti ini, kita masih online ya, Mas Arman, bisa melalui http pendaftaran.gunadarma.ac.id. Nah, nanti di situ calon mahasiswa bisa masuk ke web, kemudian nanti membuat akun ya. Nah, nanti setiap calon mahasiswa akan mempunyai akun. Nah, dari situ nanti akan bisa step by stepnya itu bisa diikuti. Mulai dari membayar formulir, mengisi formulir, daftar ulang sampai nanti resmi menjadi mahasiswa. Cukup satu akun sudah termasuk semuanya ya. Oke, nanti kita bahas lagi lebih dalam tentang pendaftaran. Dan jangan lupa sekali lagi di 0811-112-1008 untuk Anda yang ingin bertanya tentang Universitas Gunadarma, khususnya tata cara untuk pendaftaran yang mungkin masih belum Anda ketahui. Kita akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini masih di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Ya, kita kembali di Info Gunadarma, masih bersama narasumber kita, Dr. Rina Novianti, SMM. Beliau adalah dosen dari Universitas Gunadarma. Dan kita juga ucapkan apa kabar untuk pendengar-pendengar kita. Cailah. Di Bogor, Sukabumi, Serang, Indramayu, Kuningan, Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dan dosen kita ini adalah dosen Prodi Akuntansi ya, Dr. Rina Novianti. Kita kembali ke kondisi sekarang nih Bu Rina tentang akuntansi. Kalau bicara akuntansi kan wah ini pasti ngitung ya. Menghitung laba, menghitung rugi, balancing dan lain-lain. Nah, sekarang nih dengan proses mata kuliah ini, untuk ikutan kuliah ini kita daring, apa yang terjadi Bu? Iya. Jadi kalau berbicara tentang akuntansi itu nanti para lulusannya itu pasti akan dibutuhkan oleh berbagai jenis organisasi ya Mas Arman ya. Begitu banyak peluang ya. Itu karena kan semua pasti berhubungan dengan keuangan ya. Organisasi profit oriented, organisasi nirlaba itu pasti akan mengelola keuangan. Nah, itu para lulusan akuntansi sangat diperlukan di situ. Nah, di sini saya ingin membicarakan sedikit tentang kurikulum di Prodi Akuntansi Gunadarma. Jadi salah satu keunikan dari kurikulum di Gunadarma, tidak hanya di akuntansi saja, itu adalah adanya praktikum Mas Arman. Praktikum. Betul. Jadi misalnya ada mata kuliah teori. Nah, itu nanti kita memberikan alokasi untuk prakteknya atau praktikumnya. Nah, itu akan sangat membantu sekali ya. Kemudian di Gunadarma itu semua prodi berbasiskan IT, kan sesuai dengan visi universitas ya, berbasis IT. Jadi meskipun akuntansi ini bukan prodi ilmu komputer misalnya, tetapi di sini akan diberikan dasar-dasar pemahaman tentang teknologi informasi atau komputer. Nah, itu bisa dilihat di mata kuliah. Jadi pada semester 1 dan 2 itu sudah ada mata kuliah pengantar komputer dan teknologi informasi. Kemudian ada praktikumnya juga. Nah, itu akan sangat membantu. Dan itu berlaku untuk semua prodi, misalnya psikologi, kemudian manajemen dan lain sebagainya. Dalam kondisi daring pun tetap ya jalan ya, sama ya. Jadi pada kondisi daring seperti ini kita melaksanakan kurikulumnya tetap sama. Iya. Dan juga untuk kuliah ya dengan cara daring atau video meeting ini, tetap mahasiswa harus dandan ya. Seperti mau kuliah ya. Jadi jangan sampai belum mandi, belum sarapan, lecek, tetap mandi dulu yang rapi. Jadi kesannya memang ketemu dosen tuh harus rapi. Kalau gitu, dosen kan harus on cam ya, kamera kan harus nyala. Kalau saya pribadi sih saya mempersilahkan mahasiswa itu mau kamera nyala atau tidak, asalkan pada saat saya tunjuk itu harus ready. Tetapi kadang ada juga dosen yang mengharuskan mahasiswa kamera harus nyala. Nah, kalau seperti itu ya berarti mahasiswa harus mempersiapkan diri sewajarnya lah ya. Paling tidak pasti harus sudah mandi, harus dengan pakaian rapi dan lain sebagainya. Nah, itu salah satu
suka dukanya kuliah online ya Mas Arman ya. Ada gitu. banyak hal-hal yang lucu sih sebenarnya kalau kuliah online seperti itu. Oke. Iya. Lanjut Bu, ini untuk perkembangan ilmu pengetahuan teknologi kaitan dengan revolusi industri ini gimana? Iya, nah revolusi industri 4.0 ya Mas Arman. Ini kita harus siap dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah ini dikaitkan dengan kurikulum yang ada di prodi akuntansi, itu kita sudah mempersiapkan dengan menyusun kurikulum berdasarkan peraturan yang sudah ditetapkan, yaitu dengan standar nasional pendidikan tinggi. Jadi kita ada ketentuan ya Mas Arman, di pendidikan tinggi itu pemerintah sudah menerapkan standar minimalnya adalah seperti ini. Nah itu kita harus mengikuti dari baseline tersebut. Nah nanti ada tambahan dari universitas, itu merupakan namanya muatan lokal ya. Muatan lokal. Ya, itu akan menambah nilai tambah tersendiri. Kemudian mengenai kurikulum, kita rutin melakukan evaluasi. Evaluasi ini biasanya peninjauan bentuknya Mas Arman. Jadi kadang 2 tahun sekali itu kita lihat ya seberapa kesesuaian kurikulum dengan dunia industri terutama. Yang terlibat siapa aja nih Bu biasanya? Kita kalau di pendidikan itu ada juga yang namanya stakeholder. Ya, stakeholder kita itu ada dari alumni, pengguna lulusan, kemudian ada dari mitra institusi, mitra kerjasama institusi. Nah dari mereka lah kita biasanya menerima masukan-masukan yang kita gunakan untuk mengembangkan kurikulum. Mereka juga ya yang. Iya betul. Nah selama ini apa yang terjadi? Apakah UG juga semakin mendekatkan diri dengan nanti yang terjadi di lapangan, Ibu? Ada perubahan-perubahan yang signifikan sesuai dengan kebutuhan tadi, Ibu? Iya, beberapa pihak eksternal yang kita apresiasi sebagai salah satu upaya evaluasi kurikulum untuk meningkatkan kurikulum itu misalnya dengan mitra kerjasama dari AAMAI. Ya, ini adalah Asosiasi Ahli Manajemen Asuransi Indonesia. Kemudian ada AAJI, ini adalah Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia. Kemudian ada Asosiasi Profesi di Akuntansi, itu kita Ikatan Akuntan Indonesia. Oh, ada Ikatan Akuntan Indonesia ya. Nah, mereka ini kan yang menghadapi di dunia industri ya. Nah, mereka memberikan masukan-masukan ke kami. Kemudian kami evaluasi. Kemudian kami identifikasi dulu ya biasanya, kami identifikasi, kemudian nanti kalau memang itu disetujui untuk sebagai masukan, kita akan lakukan seperti diseminasi. Diseminasi itu seperti pemaparan ya. Jadi pemaparan supaya dilihat dari berbagai pihak, betul, baik internal maupun eksternal, apakah betul kurikulum disetujui seperti ini. Baru kemudian nanti akan diimplementasikan. Iya. Jadi banyak sekali yang ikut ini ya, supporting, melihat perkembangan-perkembangan di luar. Nah, salah satu hasil dari pengakomodiran masukan dari pihak eksternal itu adalah beberapa adanya mata kuliah baru yang dikaitkan dengan revolusi industri 4.0 tadi. Seperti misalnya ada mata kuliah akuntansi era revolusi industri 4.0. Kemudian audit bisnis era revolusi industri 4.0 dan audit berbasis big data. Ini di prodi akuntansi khususnya. Oke. Nah, ada juga yang sekarang ini mungkin lulusannya sudah bekerja, Bu. Iya. Kadang-kadang suka mereka ini nggak sharing dengan mahasiswa-mahasiswa. Seperti apa sih nanti kalau udah kerja tuh banyak loh mata kuliah yang memang harus fokus. Ini gimana? Kadang kita sebagai dosen itu akan seneng ya kalau ada mahasiswa yang sudah berhasil bekerja di suatu perusahaan yang baik, kemudian menghubungi kembali ke kita, menginfokan, Bu, saya sudah kerja di sini. Gitu. Nah itu kita senang istilahnya sebagai pengajar ya. Nah dari situ kadang alumni itu juga memberikan semacam saran, karena ternyata di industri, di praktek itu seperti ini loh Bu. Nah itu kita mengakomodir hal-hal seperti itu dengan membuat misalnya suatu kegiatan dalam bentuk seminar yang menghadirkan baik itu dari alumni atau pengguna lulusan, yang salah satunya adalah untuk mencoba meminta saran, masukan-masukan. Betul. Apa kira-kira yang
bisa kita lakukan perbaikan untuk kurikulum tersebut. Gitu. Jadi begitu banyak sharing-sharing dari para alumni yang sudah bekerja yang bisa dimanfaatkan ya untuk betul. Bukan hanya para mahasiswa, tapi juga dosen juga untuk kedepannya seperti apa. Betul. Ya, sahabat Mega Suara, kawan Kota Perak dan Sanak Kadang, Kulon Progo, kita break lagi dan setelah itu kita masih ada beberapa informasi. Dan sebelum break, seperti biasa, Bu Rina bisa sampaikan cara pendaftaran untuk ke Universitas Gunadarma. Jadi untuk lokasi kampus mungkin ya, Mas Arman, lokasi kampus ya ada banyak. Saya infokan. Jadi Gunadarma itu memang kampusnya banyak. Sebenarnya itu tujuan dari universitas adalah untuk mendekatkan diri ke masyarakat, supaya masyarakat lebih mudah mungkin bisa berkuliah dengan jarak yang lebih dekat ya. Kan tersebar di mana-mana itu. Nah, beberapa di antaranya itu ada di kampus Depok, Kalimalang, Salemba, Cengkareng, Karawaci, kemudian kampus-kampus yang lain. Ada sekitar 10 lebih. 10 lebih ya. Betul. Oke, ya. Tinggal buka saja nanti di websitenya ya. Silakan memilih yang mana yang mungkin. Ada yang pengen kuliah ini tapi lebih dekat ke sini kan. Betul, bisa ya, bisa berbagai macam pilihan untuk sahabat Mega Suara yang ingin mendaftar langsung ke Universitas Gunadarma. Kita akan kembali lagi setelah beberapa informasi ini. Jangan kemana-mana, tetap di Info Gunadarma. Jangan kemana-mana, Info Gunadarma akan kembali setelah beberapa informasi berikut ini. Kita kembali di Info Gunadarma. Masih bersama Dr. Rina Novianti SCMM, dosen Universitas Gunadarma di Info Gunadarma hari ini. Dan kita sampai ke segmen terakhir. Bu Rina bisa sampaikan nggak fasilitas apa aja sih yang ada di UG yang bisa dimanfaatkan oleh para mahasiswa atau calon mahasiswa nanti? Baik, jadi nanti kalau sudah menjadi mahasiswa Gunadarma, itu setiap mahasiswa akan mendapatkan yang namanya student site. Student site. Ini merupakan akun dari setiap mahasiswa, akun pribadi ya. Kemudian ada portfolio mahasiswa digital. Ini isinya adalah rekam jejak digital dari kegiatan mahasiswa. Kemudian nanti untuk layanan informasi akademik juga berbasis internet ada BAK online. Ini merupakan web akademik. Jadi mahasiswa bisa melihat jadwal perkuliahan, jadwal ujian, jadwal sidang dan layanan akademik lain. Kemudian ada staff site. Ini berarti merupakan web official dosen. Mahasiswa akan bisa mengetahui profil dosennya. Maksudnya apa ya? Galak nih. Ini di staff site ini nanti akan ada biodata tentang dosen ya. Misalnya mengajar apa, kemudian terlibat dalam penelitian apa, itu bisa dilihat di situ. Kemudian ada digital library. Ini adalah akses perpustakaan secara online. Jadi mahasiswa bisa melihat koleksi buku-buku perkuliahan yang berkaitan dengan perkuliahan di digital library ini. Kemudian ada career center, Mas Arman. Career center ya. Ya, ini biasanya digunakan untuk mahasiswa yang sudah mau lulus ya. Jadi pusat karir yang berisi informasi tentang karir. Jadi di sini ada banyak dimanfaatin ya. Iya, perusahaan-perusahaan itu bergabung di career center dengan tujuan untuk job hunter ya istilahnya mencari job hunting. Jadi membutuhkan tenaga kerja yang seperti apa. Nah itu kita mau wadahinya dalam career center. Jadi bisa dilihat ya data-data perusahaan mana yang sedang membutuhkan apa. Dan itu termasuk fasilitas atau layanan informasi akademik berbasis internet ini ya. Betul. Ada cukup banyak perusahaan Mas Arman yang bergabung dalam career center, sekitar 200-an lebih ya untuk prodi akuntansi. Kalau untuk prodi-prodi yang lain akan lebih banyak lagi. Nah untuk pembekalan dan sertifikasi profesional ini maksudnya apa nih? Nah ini merupakan ketentuan dari pemerintah ya, bahwa mahasiswa yang sudah lulus sarjana itu harus mempunyai sertifikasi profesi. Jadi maksudnya lulusan ini kompetennya dalam bidang apa. Nah, itu kita setiap semester akan membekali mahasiswa dengan materi-materi yang sesuai dengan disiplin ilmunya. Betul. Ini dimulai dari semester awal sampai nanti semester menjelang lulus ya, Mas Arman. Seperti mereka itu. Dapat ya. Iya. Nah, sekarang ini tentu sudah banyak yang pengen tahu juga nih, ada fakultas dan prodi apa nih ya yang mungkin kita reminds lagi untuk para pendengar Mega Suara Network ini
yang pagi ini masih mendengarkan Info Gunadarma. Silakan Bu Rina. Jadi di Universitas Gunadarma itu kita ada jenjang dari D3 sampai S3 Mas Arman. Cuman untuk untuk hari ini kita akan berfokus ke D3 dan S1 ya. Nah, D3 kita ada 5 program diploma, manajemen informatika, akuntansi komputer, manajemen keuangan, teknik komputer dan manajemen pemasaran. D3 ini. Betul. Ya. Kampusnya di? Kampusnya sama tadi yang sudah saya sebutkan, misalnya di Depok, Kalimalang, Salemba, Cengkareng. Bisa pilih di mana gitu ya? Oke. Kemudian untuk S1 kita ada 9 fakultas. Fakultas yang pertama adalah Ilkom, ilmu komputer ya, dan teknologi informasi. Itu ada 2 prodi, yaitu sistem informasi dan sistem komputer. Kemudian Fakultas Ekonomi ada 3 prodi, akuntansi, manajemen, dan ekonomi syariah. Untuk Fakultas Psikologi baru ada 1 prodi saja, yaitu psikologi. Kemudian Fakultas Ilmu Komunikasi juga baru 1, ilmu komunikasi. Kemudian Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan, ini ada 3 prodi. Ada teknik arsitektur, teknik sipil, dan desain interior. Kemudian fakultas berikutnya adalah Fakultas Sastra dan Budaya. Nah, ini ada 3 prodi, yaitu Sastra Inggris, Pariwisata, dan Sastra Tiongkok. Ada Sastra Tiongkok ini merupakan juga ya? prodi baru. Oh, prodi baru ya. Kemudian Fakultas Ilmu Kesehatan. Ini ada 2 prodi, yaitu Farmasi dan Kebidanan. Kemudian Fakultas Teknologi Industri, ada 5 prodi, yaitu Teknik Informatika, Teknik Elektro, Teknik Mesin, Teknik Industri, dan Agroteknologi. Ya. Kemudian yang terakhir adalah Fakultas Kedokteran. Waduh. Nah, ini ada 1 prodi, yaitu Pendidikan Kedokteran. Nah, khusus untuk Fakultas Kedokteran ini kita ada kekhususan sendiri ya Mas Arman. Jadi nanti bisa diakses di kedokteran.gunadarma.ac.id. Kemudian kalau nomor yang bisa dihubungi itu bisa ke 0877 8811 9993. Atau ada 1 nomor lagi di 0877 8811 9996. Nah, itu untuk khusus ya kedokteran. Ya. Iya. Nah sebelum kita ini ke pendaftaran, alasan yang utama untuk kuliah di Gunadarma apa nih Bu Rina? Betul. Ya. Jadi seperti tadi di awal mengenai kurikulum, itu saya sampaikan bahwa kurikulum di Gunadarma itu sudah sesuai dengan standar nasional perguruan tinggi, dan tentu saja dibekali dengan praktikum pendukung. Tadi udah kita bicarakan di depan. Betul. Kemudian sarana dan prasarana yang lengkap, baik fisik maupun digital. Sumber daya manusia, Mas Arman ya. Ini pengajarnya itu sudah berkualifikasi magister dan doktor. Dan yang tidak kalah penting adalah bersertifikasi. Sudah bersertifikasi. Betul. Ya. Kemudian satu lagi, kerjasama dengan institusi dari dalam dan luar negeri. Nah, dari beberapa poin yang saya sebutkan tadi itu menyebabkan akreditasi institusi Universitas Gunadarma itu sudah mencapai peringkat A. Jadi ini sudah baik ya. Begitu. Sudah baik ya. Iya. Cara daftarnya nih terakhir Bu Rina. Baik, untuk daftar bisa melalui call center di 1500158. Ya, sekali lagi 1500158. Betul. Ya. Atau di web pendaftaran, yaitu di pendaftaran.gunadarma.ac.id. Di situ juga ada live chatnya, Mas Arman. Jadi kalau mau bertanya bisa. Misalnya malam mau bertanya boleh, langsung nanti ya, akan kita respon ya. Atau bisa juga di website Gunadarma di www.gunadarma.ac.id. Jadi untuk semua jurusan SMK, SMA bisa semua Mas? Bisa, ya, tergantung betul. Nanti ada. Yang pasti sudah harus lulus ya. Sudah lulus ya. Iya. Walaupun Anda pintar di sekolah tapi belum lulus ya jangan ya. Harus lulus juga ya. Iya. Jadi kalau Anda kuliah di UG maka masa depan diraih saat ini. Betul. Ya, itu sesuai dengan moto UG, yaitu membangun insan cerdas, kompetitif dan berkarakter. Segera bergabung bersama keluarga besar Universitas Gunadarma. Kami tunggu Mas Arman. Ya. Nanti Anda yang kuliah bertemu dengan orang-orang pintar nih, seperti Ibu Dr. Rina ini ya, yang akan mengajarkan soal akuntansi. Kalau akuntansi banyak hitung ya Bu ya? Ya memang nanti di pertengahan itu sudah mulai hitung menghitung ya, seperti itu. Sama kayak matematika nggak Bu ngitungnya? Oh beda ya, beda. Iya.
Kalau matematika kan ini ya dengan rumus-rumus yang mungkin agak meribetkan ya. Sebenarnya akuntansi itu menarik ya. Jadi kalau kita paham, kita ada kepuasan tersendiri menyelesaikan proses tersebut. Iya, dan insya Allah juga ruang gerak setelah lulus juga banyak sekali. Betul. Jadi lulusan ini banyak akan diterima di berbagai kantor-kantor institusi masyarakat. Betul. Ibu Rina, terima kasih banyak sudah datang pagi ini, sudah ngobrol-ngobrol seputar Universitas Gunadarma di Info Gunadarma, dan sahabat Mega Suara semuanya, ya, kawan Kota Perak dan Sanakadang Kulon Progo, terima kasih sudah mendengarkan Info Gunadarma. Kita ketemu lagi hari Sabtu ya di Info Gunadarma Mega Suara Network. Dan akhirnya Arman, Fadil dan Dr. Rina Novianti SMM, dosen Universitas Gunadarma, pamit ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja kita simak Info Gunadarma yang disiarkan langsung oleh Mega Suara Bogor, Mega Suara Serang, Mega Suara Sukabumi, Mega Suara Indramayu, Mega Suara Kuningan, Mega Suara Kulon Progo, dan Kota Perak, Yogyakarta. Dengarkan terus Info Gunadarma di Mega Suara Network setiap hari Rabu dan Sabtu jam 9 pagi.